فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat mahasiswa yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti biasa kita mulai kembali kajian ya, pada Syawal, pada Idul Fitri 1440 Hijriah di tempat yang mulai di salah satu taman sudah untuk ilmu syar'i tentunya. Dan yang pasti tema kali ini Masya Allah sekali, ini berguna baik bagi yang sudah ataupun akan, bahkan sampai dulu. Jadi yang dulu, akan, dan sudah, ini insya Allah sangat bermanfaat sekali. Nah, sebelum nanti kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari Ustaz kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustaz Didik Permana Abdullah Ta'ala. Saya mau satu pertanyaan dulu nih buat ikhwan yang ada depan sini. Kira-kira ada yang tahu nih judulnya hari ini apa nih? Saya Masya Allah. Pada apa? Ya, apa? Tujuan nikah ada kurang sedikit Pak. Ya. Pada tujuan nikah yang sebenarnya. Aduh Bapak maaf ya. Belum beruntung hari ini tapi ada sebuah parfum Insya Allah. Jangan diminum ya Kang ya, digunakan saja. Bahaya kalau diminum nanti. Ya, tujuan nikah ya sebenarnya ini insya Allah sangat berguna sekali ya. Seperti yang anak bilang insya Allah untuk yang belum akan atau sudah nikah. Wah, seperti apa? Kita langsung saja sapa dulu guru kita yang sudah ada di sini. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Waalaikumsalam. Insya Allah. Saya Ustaz ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, untuk para teteh-teteh akhwat di bawah sana, para umahat ya, ingin bertanya nanti boleh langsung saja via WhatsApp ya di 08 16 1370 111 ya. Sekali lagi di 08 16 1370 111. Kalau Ivan juga mau bertanya malu langsung boleh dari WhatsApp juga ya. Tapi aku malu ya, nanti ke depan-depanan ya. Baik, Ustaz, hari ini adalah tujuan menikah yang sebenarnya Ustaz. Ini pas banget kan di bulan setelah kita kemarin melaksanakan ibadah saum Ramadan, sudah melewati Idul Fitri, masuk ke bulan Syawal. Pun sudah ada sedikit pertengahan ya, tapi masih di bulan Syawal, bulan-bulan pernikahan kalau boleh bilang. Nah, mungkin tema kali ini bisa langsung kita buka untuk kita dengarkan gambaran terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sunnati wal wahmah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di salah satu taman di antara taman-taman surga. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati salah satu di antara taman-taman surga, maka berfirmanlah. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab apa? Hilaful fikri, yaitu majelis-majelis itu. Alhamdulillah kita berkumpul di pertengahan bulan Syawal
setelah kita melewati bulan paling mulia yang ada di permukaan bumi di kehidupan kita di dunia, yaitu bulan apa? Ramadan. Ya. Mudah-mudahan setelah kita melewati Ramadan, ketambahan kita bertambah, taatan kita bertambah. Sebagaimana berkata seorang penyair, laisal aidu liman labisal jadid, wa innamal aidu liman ta'atuhu yazid. Hakikat hari raya itu bukan orang yang pakai baju baru, tapi hakikat hari raya itu yang ketaatannya bertambah. Itulah orang yang berhari raya. Oleh karenanya seorang salaf mengatakan, man alladhi manil maqbul fanuhanni wa manil mardud fanu'azzi. Siapakah gerangan yang amalan ibadahnya diterima sehingga saya akan berikan ucapan selamat. Selamat. Wa manil mardud fanu'azzi. Siapakah gerangan yang amalnya tertolak, maka saya akan ucapkan takziah kepadanya. Jadi seorang salaf itu ingin tahu, namun tentu dia tidak bisa tahu siapa yang amalnya diterima dan siapa yang amalnya ditolak. Akan tetapi kita bisa ketahui dengan tanda-tandanya. Tandanya apa tadi? Tandanya apa tadi, Pak? Ketaatannya bertambah. Laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman ta'atuhu yazid. Hakikat hari raya itu bukan orang yang pakai baju baru, tapi dia adalah yang ketaatannya bertambah. Oleh karenanya berkata Bishr al-Hafi, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk orang adalah yang tidak tahu hak Allah kecuali di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai lewat bulan Ramadan hilang juga salat malamnya. Jadi salat malam ini tidak mesti di penghujung malam. Ya. Sebagian orang itu sulit bangun malam kecuali pas azan subuh. Ya, sulit sih. Ya, bangunnya itu pas azan subuh terus. Maka orang yang seperti ini salat malamnya kapan? Di dulu. Ya. Di awal malam tidak ada masalah. Setelah isya lakukan salat malam seperti tarawih kemarin, tidak masalah. Ya. Namun namanya bukan tahajud, ini namanya qiyamul lail saja. Ya. Dan alangkah baiknya kalau kita jaga 11 rakaatnya. Ini yang terbaik. Ya. Maka tanda di antara tanda ibadah kita di bulan Ramadan diterima adalah apa? Ibadah itu bertambah setelah melewati Ramadan. Kita masih berusaha menjaga amalan-amalan tersebut. Itu tanda ibadah kita di bulan Ramadan diterima. Hanya tanda saja. Adapun kita pastikan ini bulan diterima ibadahnya, ini bulan tertolak, tidak bisa. Dan mudah-mudahan Allah SWT menerima ibadah kita di bulan Ramadan dan menggolongkan kita termasuk orang-orang yang diampuni Allah SWT setelah melewati bulan Ramadan. Pembahasan kita kali ini berhubung dengan tema bulan Syawal, ya, bulan musim pernikahan. Nah, siapa nih kira-kira yang mau menikah di bulan ini? Ada? Kayaknya kalau yang mau menikah banyak, Ustaz. Oh, yang mau menikah cuma mungkin nggak berani. Oh. Ya. Jadi memang sebagian istri Nabi itu dinikahi di bulan Syawal. Namun sebagian istri Nabi dinikahi di bulan Safar. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa salah satu istri Nabi, kalau tidak salah Aisyah atau yang lainnya, itu dinikahinya di bulan Safar. Bulan yang dikatakan oleh orang bulan yang tidak boleh menikah, padahal sejatinya menikah. Bahkan kalau dalam rangka pendidikan ini disyariatkan. Kita sengaja nikah di bulan Safar supaya orang tahu kalau ini tidak akan terjadi apa-apa. Karena di masyarakat kita beranggapan kalau orang menikah di bulan Safar siap-siap rumah tangganya hancur, siap dan seterusnya.
maka dalam rangka pendidikan kepada masyarakat tidak mengapa kita sengaja menikahkan anak kita atau kita menikah di bulan Syawal. Ya. Tentu Allah SWT mensyariatkan nikah ini bukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan syahwat. Ya. Kalau ada sebagian orang ditanya, "Kang, nah nikah?" Ada bapak anak nikah, kakak anak nikah, mak anak nikah, macam nanti nikah. Jadi dia menikah hanya apa? Ikut-ikutan saja. Dia tidak punya tujuan dari pernikahannya. Dan yang seperti ini maka sejatinya Allah SWT mencarikan nikah dengan tujuan yang sangat mulia. Oleh karenanya orang tidak bisa masuk ke dalam pernikahan, melakukan konsekuensi pernikahan kecuali setelah dia melakukan beberapa proses. Saking tingginya tujuan tersebut, tidak bisa langsung ya seorang menikah begitu saja. Ya, ada di sana proses namanya ta'aruf, ada proses namanya khitbah, kemudian ada proses namanya akad, baru setelah itu dia hidup dalam dunia pernikahan. Dan Allah SWT katakan tentang akad nikah ini dengan firman-Nya, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Para istri itu telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Ya. Di antara perjanjian terkuat yang ada di kehidupan dunia adalah perjanjian menikah. Ya. Akad nikah. Oleh karenanya Islam telah mengatur bagaimana supaya seseorang bisa bahagia dalam kehidupan pernikahannya. Di antaranya yaitu hendaknya seorang mengetahui tujuan. Yang ini akan menjadi pembahasan inti kita. Kemudian masing-masing orang juga harus tahu sudah sampai ke derajat yang mana dirinya harus menikah. Ada orang yang masih hukumnya mubah, ada orang yang hukumnya sunnah, ada orang yang hukumnya haram menikah, ada orang yang hukumnya makruh, dan ada orang yang hukumnya wajib menikah. Ya, kira-kira yang hukumnya haram menikah siapa? Berbeda agama enggak? Ya, Perbedaan agama. di antaranya seorang wanita ingin menikahi laki-laki yang muslim, haram. Demikian juga ingin menikahi mahram, ingin menikahi adik, ingin menikahi anak, haram. Demikian juga seorang bisa haram menikah kalau seandainya dia yakin tidak bisa menunaikan hak pasangan, yakin 100%. Adapun kalau ragu, ini masuknya ke makruh. Ya. Dan ada orang yang mudah, dia boleh menikah kapan? Yaitu ketika dia memiliki syahwat, tapi dia tidak, syahwatnya tidak menggebu-gebu dan dia tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinahan. Ini mubah. Kalau dia menikah, bagus. Dan yang sunnah adalah yang dia sudah memiliki kemampuan. Dia sudah memiliki kemampuan dan punya syahwat untuk menikah, maka ini hukumnya sunnah. Kalau ditambah dia khawatir terjatuh ke dalam perzinahan, maka ini hukumnya wajib. Ya, maka masing-masing kita harus mengetahui ya kira-kira saya ini sudah masuk yang mana. Ini kalau yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, lihat kira-kira anaknya sudah masuk ke fase yang mana. Ya, tadi ada berbincang dengan salah seorang petugas KUA. Teman coba tanya, Pak, sekarang usia menikah berapa? Katanya 19 tahun kan? Oh, minimal. Ya, 19 tahun.
Dulu zaman anak menikah itu 16, ya, perempuan 16, laki-laki 16, 18 maksudnya. Kemudian sekarang disamakan 19 semuanya. laki perempuan. Laki perempuan minimal usia menikah yang bisa diakui oleh KUA adalah 19 tahun. Kurang dari itu belum bisa dicatat. Ya. Maka alhamdulillah di negara kita menikah ini adalah sesuatu yang sangat mudah. 19 tahun sudah bisa menikah, bahkan walaupun hanya dengan seperangkat alat sholat. Ya. Di Saudi jangan harap menikah dengan seperangkat alat sholat. Seperangkat unta. Ya. Seperangkat unta. Seperangkat unta. Minimalnya 35.000 real mereka harus punya uang untuk maharnya saja, belum yang lain. Ya, 150 juta minimalnya mereka punya uang. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ayat yang kedua ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau ingin mendapatkan negara yang baik, mulailah dari pasangan keluarga yang baik. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ke-58, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladhi khayruka la yakhruju illa lak. Tanah yang baik itu tidak akan mengeluarkan kecuali tanaman yang baik. Adapun yang buruk tentu akan mengeluarkan tanaman yang buruk. Itulah permisalan yang Allah berikan tentang dari mana sumber pendidikan yang baik. Kalau kita ingin mendapatkan anak yang baik, maka sebab terbesarnya kan pilih istri yang baik. Ya, tanaman yang baik tidak akan keluar kecuali dari tanah yang baik. Demikian juga anak yang baik tidak akan keluar kecuali dari istri yang baik. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Razaqahullahu imra'atan salihah, faqad a'anahu 'ala syatri dini, falyattaqillah fi syatri sa'ah." Barang siapa yang Allah berikan rezeki dengan wanita yang salihah, sungguh Allah telah menolongnya dengan setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah di setengahnya lagi. Masih ingat apa penjelasan di setengah agama ini? Kenapa wanita solehah disebut dengan setengah agama? Karena dalam menghadapi syaitan kita menghadapi dua hal. Apa itu? Syahwat dan syubhat, keracunan pemikiran dan hawa nafsu. Berkaitan dengan hawa nafsu itu bisa diredam dengan menikah. Tinggal yang tersisa adalah bagian syahwatnya. Syubhatnya. Ya? Enggak syubhatnya betul. Ya, tinggal syubhatnya. Kepadanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tazawwajul wadud menikahlah kalian." Ya, masyarakat syabab dan istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menikah, menikah. Tidak harus menunggu sarjana, tidak harus menunggu mapan dulu, apalagi jadi tukang papan dulu. Ya. Yang penting sudah ada kemampuan untuk mencari rezeki, walaupun bukan pekerjaan kita, bahkan sejatinya seorang sudah bisa. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Fa'alika bidzati din." Hendaknya kalian begini, wanita yang bagus agama. Tadi berjalan, maka niscaya kamu beruntung. Adapun kalau kita memilih pasangan kita bukan karena agamanya, maka siap-siaplah kita akan sengsara.
Kita akan coba bahas satu persatu mengenai tujuan hakikat dari pernikahan. Namun sebelum ini, bagaimana yang bisa dulu? Iya, iya Ustaz. Tapi tadi sebelum kita masuk ke hal inti ya, mungkin poin-poin di mana tujuan pernikahan itu apa saja. Nah, untuk sedikit kita tarik ke belakang Ustaz. Tadi kan mungkin ada beberapa juga dari sahabat termasuknya juga yang itu masalah lucu juga nih. Karena kan beberapa ada yang sudah mengerti, ada yang belum mengerti ya. Jadi berarti pada saat kita membahas ada yang haram, ada yang makruh, mubah, sunnah dan wajib gitu. Nah mungkin untuk yang membuat sunnah ketika satu mereka perasaan karena ketemu sepupu, ketemu, nah itu kan ada yang nggak tahu selama padahal itu bisa dinikahi. Nah, Iya, iya betul. Di antara ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim adalah ilmu tentang mahram. Ini harus hafal. Jangan sampai kita tidak hafal siapa mahram kita. Dan siapa mahram kita? Pertama, ayah, ibu. Ya, atau mungkin kalau kita bicara tentang lawan jenis berarti yang bagi laki-laki ibu. Kemudian siapa? Nenek. Kemudian ibu, nenek, dan terus ke atas. Demikian juga adik dari nenek itu mahram kita. Adik nenek itu atau adik kakek itu statusnya seperti bibi kita, sehingga boleh kita bersentuh, berbuat. Demikian juga bibi, adik dari ya, ayah atau ibu kita. Yang banyak terjadi kesalahan adalah siapa? Ya, adik dari atau istri dari paman kita. Ini banyak orang yang menganggap ini mahram, sehingga dia boleh berdoa berduaan, safar, berduaan. Ini kesalahan. Padahal itu sejatinya orang yang boleh kita dinikahi, walaupun ini sifatnya mahram muakkad. Di sana ada mahram muakkad, mahram yang selama-lamanya, ada mahram muakkad, mahram yang sebentar. Mahram sementara ini diantaranya adalah mertua, mahram sementara, ya, atau apa? Yang tadi disebutkan istri bibi atau paman istri, paman, ya, ini pamannya sementara. Kalau seandainya pamannya meninggal, ya, maka boleh dinikahi. Ya. Demikian juga seorang boleh menikahi bibi dari istri. Yang terlarang adalah menggabungkan keduanya di satu waktu. Ini tidak boleh. Tapi kalau istrinya meninggal kemudian nanti menikahi bibinya, tidak bisa. Dan istri paman itu bukan, walaupun tidak boleh kita menikah dengan istri paman selama pamannya masih hidup. Tapi kalau pamannya sudah meninggal, selesai masa iddah, boleh dinikahi. Ini namanya mahram muakkad. Ini boleh terjadi kesalahan. Kemudian di antara mahram juga adalah setelah tadi dari atas, nenek ke atas atau ibu ke atas, nenek ke atas, kemudian bibi dan ke atasnya adik, kakek dan seterusnya. Hati-hati istri paman bukan. Kemudian ke samping berarti siapa? Saudari kita, adik atau kakak. Setelah ke samping turun ke bawah, anak perempuan, cucu dan seterusnya. Sepupu, mama bukan? Bukan. Ya, sepupu bukan mama. Walaupun itu saudara kita. Dan yang lebih tepat bahwa yang wajib kita harus kunjungi adalah yang ada hubungan mahramnya. Ini yang lebih tepat.
Walaupun bukan berarti kita tidak disyariatkan mengunjungi sepupu, tidak. Boleh kita mengunjungi sepupu, bahkan disunahkan, tapi tidak menjadikan terlaknat kalau kita tidak mengunjungi sepupu. Jelas kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Muhammad, "Wa hazikum in tawallaytum an tufsidu ya fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah." Di surat Muhammad ini Allah jelaskan bahwa orang yang memutuskan silaturahmi Allah laknat. Maka kalau seandainya sepupu itu wajib kita datangi, betapa banyak orang yang terlaknat. Maka yang wajib kita datangi, wajib kita telepon, wajib kita terus hubungkan silaturahmi adalah yang ada hubungan kemahraman dengan kita. Ya, walaupun kalau kita datangi sepupu ini adalah sesuatu yang berpahala, tapi kalau kita tidak lakukan, maka ini tidak terancam laknat. Ini yang lebih tepat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, walaupun dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat, yang ada yang ketat semua yang berkaitan dengan ya satu keturunan, maka itu harus dihubungkan. Bahkan ada yang menyatakan sampai beberapa keturunan. Ya. Karena kenali siapa mahram kita, ini diantara hal yang wajib kita ketahui. Oleh karena ketika kita berziarah mengunjungi saudara kita, jangan asal sentuh. Yang di sana ada orang-orang yang tidak bisa kita sembarang sentuh. Cukup kita ya cukup seperti ini dari jauhnya, atau diam saja, cukup ucapkan salam, itu pun sudah cukup paham bagi mereka. Jadi itu terkait dengan umroh yang tadi disebut. Iya, mudah-mudahan sudah ini ya. Iya, kadang-kadang sudah bingung kan kalau lebaran kan. Iya, aduh ini mana ya? Sudah menghafal untuk akan tadi? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung. Seperti saya. Tadi lurusnya tidak ke atas, terus agak miring dari atas, kemudian sejajar, kemudian ke bawah. Ya, ke atas dan terus tadi. Ibunya ibu, jadi nenek ke atas terus. Kemudian dengan bibi, ya, bibi ke atas terus. Berarti bibi, kemudian adik kakek, adik nenek, dan seterusnya. Kemudian sebagai bayang. Terus ke samping, siapa di samping? Adik kakak. Ya, ya. Sebelum bawah bukan. Sepupu boleh di kaki. Kita menikah dengan sepupu kalau besar. Kemudian setelah ke samping kemana? Ke bawah. Ke bawah ini sebetulnya anak. Ini bahan. Kemudian ke samping anak sampingnya juga, atau ke bawah sampingnya juga siapa? Keponakan, itu mahram kita juga. Keponakan itu mahram kita juga. Kecuali yang kasusnya tadi, ya, istri paman. Itu waktu ke samping seperti itu bukan mahram. Kenapa? Karena statusnya mahram sementara. Pamannya meninggal boleh dinikahi. Ya, pamannya meninggal boleh dinikahi. Terus sampai ke bawah. Insyaallah punya. Insyaallah. Ya. Tapi untuk bapak ini serius banget. Ya. Saya mau bertanya ke bapak. Oke. Berarti kalau bapak punya paman punya istri, mahram bukan? Nah, bagaimana? Ya, betul. Kalau masih hidup, mahram. Siapa yang masih hidupnya? Paman. Kita kasih hadiah dulu. Iya. Ada sebenarnya. Mahram di sini dalam artian tidak boleh dinikahi, tapi tidak boleh bersentuhan dan tidak boleh berdua-dua. Iya. Jadi tetap tidak Jadi boleh. jangan berkesempatan ya tadi. Baik, mungkin sudah pada paham ya, insya Allah. Baik, Ustaz, kita langsung masuk ke pembahasan yang ditunggu-tunggu oleh apa namanya sahabat teman saudara mungkin. Ini tujuan pertama yang sebenarnya nikah ini apa, Ustaz?
Tujuan yang pertama yaitu tahqiqus sakinah wal mawaddah wal rahmah, agar kita mendapatkan sakinah, ketenangan, mawaddah, kecintaan, rahmah, kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Ar-Rum ayat yang ke-21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda kebesaran Allah yaitu Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan. Tujuannya adalah agar kalian hidup tenteram, litaskunu ilaiha, agar kalian sakinah bersama. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian setelah itu Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Jadi yang paling penting dalam menikah itu apa? Tenang, dapat ketenangan. Ada di beberapa banyak rumah tangga yang tidak dibangun di atas rasa cinta. Tidak ada cinta sama sekali. Ya. Ada orang yang menikah terpaksa. Dijodohkan. Yang walaupun ini sebagian orang mengatakan nikahnya tidak sah. Hati-hati, makanya bapak kalau menikahkan anaknya dengan cara dijodohkan, pastikan dia ridho. Dan para pemuda ya akan teteh yang mau menikah tidak mesti dijodohkan itu harus jadi. Ya, banyak para pemuda sekarang tidak mau dijodohkan karena beranggapan kalau dijodohkan itu harus jadi. Akhirnya dia nggak mau. Padahal tidak mesti jadi. Ya, di sana ada proses ta'aruf, berhenti di situ sudah selesai. Ya, ada ta'aruf beberapa tahapan. Ya, ta'aruf sebelum nomor, ta'aruf setelah nomor. Selama belum ke akad masih boleh membatalkan. Selama belum ke akad masih boleh membatalkan, tidak masalah. Maka ini tujuan yang pertama. Berbagai mutafsir di dalam kitab tafsirnya yang hadhihi min ayatil azim. Ini diantara tanda kebesaran Allah yang agung dengan menjadikan kita hidup berpasang-pasangan. Lepas sebelum ini agar kita mendapatkan ketenangan. Wa hadha yadullu ala 'azamati hikmatillah fi khalqihi. Ini menunjukkan betapa agungnya hikmah Allah dalam ciptaannya. Fa inna ar-rajul la ya'nas wa la yatma'in illa bi zawjatihi. Sesungguhnya laki-laki dia tidak akan tenang kecuali bersama istrinya. Ya. Ada orang yang menikah lebih senang hidup bersama teman nongkrong. Saya sudah enak dengan teman nongkrong, gak mau nikah. Ketahuilah orang seperti ini tidak akan mendapatkan apa tadi? Sakinah, ketenangan. Lihat katanya tadi ada rasa ketenangan yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan pasangan. Dan itu hanya bisa diraih dengan menikah. Wal aqsu kadzalik, demikian juga wanita adalah kekosongan hati, kehampaan hati yang tidak bisa terisi kecuali kalau dia menikah. Oleh karenanya anak yang belum bisa menikah, pastikan dia mendapatkan perhatian yang cukup dari lawan jenisnya, dari orang tuanya. Anak laki-laki pastikan dia mendapatkan perhatian yang cukup dari ibunya. Anak perempuan pastikan dia mendapatkan perhatian yang cukup dari bapaknya. Kalau tidak, dia akan mencari perhatian itu dari lawan jenisnya yang bukan mahram, yang itu terlarang baginya. Makanya dengan para sebab para pemuda pacaran adalah tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, terutama dari ibu. Karena ada perasaan yang dia itu harus terisi oleh lawan jenis dan tidak mesti harus dengan hubungan biologis. Dengan perhatian dari ibu. Ini ada, bagaimanapun anak laki-laki itu butuh diperhatikan oleh ibunya. Berkata Imam Al-Qurtubi fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna as-sakan wal mawaddah wa rahmah fil ghayatil asasiyah min az-zawaj. Dalil ini menjelaskan kepada kita bahwa tujuan inti dari pernikahan adalah mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah.
Ini tujuan inti daripada menikah. Kemudian tujuan yang kedua, hifdzul farji wa ghaddil basar. Kita menikah supaya bisa menjaga kehormatan dan menjaga pandangan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang Bukhari dan Muslim, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj." Wahai para muda, siapa di antara kalian yang sedang memiliki kemampuan menikah, maka menikah. Sungguhnya itu akan lebih memudahkan kalian untuk menumbuhkan pandangan dan lebih memudahkan kalian untuk menjaga kehormatan. Ya. Jadi para pemuda gak usah nunggu dulu kalau mau nikah, gak usah harus nunggu 30 dulu. Ya, terutama di kalangan orang Sunda itu biasanya kalau di bawah 25 itu menikah itu biasanya agak dicibir oleh keluarganya. Nah, dalam urusan itu bisa nikah dari Tuhan. Ya, jadi laki-laki idealnya 28 katanya, perempuan 25. Padahal perempuan itu kalau sudah lewat 25 sudah pusing nih kepalanya. Ini laku nggak ya? Ya. Maka daripada seperti itu 18, 19, 20 menikah saja. Dan para ulama mengatakan ada 3 hal yang tidak mengapa kita tergesa-gesa. Ada 3 hal yang tidak mengapa kita tergesa-gesa. Ya. Di antaranya adalah menikahkan perawan. Tidak masalah. Bahkan kita ketahui ya, anak-anak ustaz ibadah di antara kita di Indonesia ini segera mulai menikah. Ustaz Abdullah Wali, ya, anak pertamanya itu Maryam, ya, itu dinikahkan usia sangat muda, 15 atau 14 atau berapa, ya, dinikahkan kepada muridnya sendiri. Dan banyak, contohnya banyak. Maka tidak perlu kita tergesa-gesa untuk menikahkan anak kita yang wanita selama kita yakin bahwa laki-lakinya sudah punya tanggung jawab. Ya. Berkata Imam Nawawi di hadis al-hasu 'ala az-zawaj bimaqduri min qadhi jawab syahwat. Hadis ini menganjurkan kita untuk menikah karena dengan menikah syahwat itu akan teredam. Wa ziyadatul nafsi min al-haram, dan menjaga jiwa dari hal yang haram. Wa huwa min asbab taharatul qalbi, dan menjaga jiwa dari yang haram ini sebab terbesar hati ini suci. Ini bagaimana pemuda kita akan mendapatkan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang condong kepada kebaikan kalau kesehariannya dipenuhi dengan syahwat. Ya, yang kedua penuh dengan amarah. Bagaimana mereka akan mudah menerima nasihat? Oleh karenanya, kalau sudah sulit untuk dijaga, maka nikahkan saja. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di antara biografinya disebutkan bahwa beliau menikah usia 12 tahun. Syekhnya 12 tahun. Istrinya entah berapa tahun. Ya. Saya benar. Misya ya. Bukan. Mikael ya. Berapa tahun Mikael? 17. 17. Sudah melewat 5 tahun dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada kesusuan. Saya Muhammad bin Abdul Wahab, di antara beliau disebutkan bahwa dia menikah di usia 12 tahun. Bisa jadi di sana, di zaman itu sudah tersebar fitnah. Maka orang tua khawatir daripada terkena fitnah, dinikahkan segera. Tapi tentu beda ya, para pemuda zaman dulu itu 15 tahun sudah hidup mendukung perang. Di zaman sekarang 15 tahun bisa dapat Dan game TikTok kalau situ bukan beda. Dan ini kita lihat dengan adanya gadget ini memang kedewasaan orang menjadi semakin berkurang. Zaman dulu kan
Ya, kita lihat bahwa kita ya 15 tahun itu sudah bisa apa? Beda dengan anak-anak sekarang ini yang walaupun tidak semua tapi disebabkan gadget ini menyebabkan kemudahan dari kedewasaan, lebih sibuk dengan gamenya. Berbeda dengan mendengar menikah minas sunat wal alam syai'an afdalul fata min zawjatin salihah. Menikah itu bagian daripada sunnah. Dan saya tidak mengetahui ada hal yang lebih afdal bagi seorang pemuda melebihi istri yang saleh. Nah, jadi kalau mau memberikan hadiah kepada anak, yang paling afdal adalah istri yang salihah. Nah, bapak kasih hadiah sekarang ya, apa itu istri yang salehah? Itu utama sesuatu yang diberikan kepada pemuda. Ya. Pemudanya pun harus sudah mulai berpikir. Jangan sampai orang tuanya sudah semangat, pemudanya masih nggak semangat. Enggak deh. Nanti aja ngapain dikata betul. Ya. Ini menjadi problem. Ya. Padahal dia sudah punya pekerjaan, ya. Ataupun kalau tidak punya pekerjaan dia sudah punya skill untuk mencari rezeki. Tapi yang karena melihat teman-temannya belum nikah, akhirnya dia tidak mau menikah. Kemudian tujuan yang ketiga, ittiba usul Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak besar-besar. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti para salafus saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani, an-nikahu min sunnati faman ragiba an sunnati falaysa. Nikah itu bagian daripada sunnahku. Siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi orang yang tidak mau menikah karena meyakini bahwa nikah ini adalah sesuatu yang tidak perlu, tidak disyariatkan, ini hukumnya dosa kecil atau dosa besar, Pak? Dosa besar. Orangnya satu dosa dikatakan laisa minni, laisa min ummati, laisa min sunnati, ini tanda itu dosa besar. Jadi orang meyakini urusan ini apa faedahnya? Ini dosa besar. Karena nikah itu bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabat, mereka berusaha untuk menunaikan sunnah ini. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ya Allah, bila beliau azwajnya dan sesuatu yang selalu dalam ibadati." Datang beberapa orang kemudian rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala ta'ukhbiru ka'annahu taqawwaluna. Ketika dikabarkan, mereka menganggap hanya ibadah kita ini sedikit sekali ya. Jika dibandingkan dengan ibadah Rasulullah SAW. Bahkan salah seorang di antara mereka mengatakan, amma ana fala atazawwaju nisa. Adapun saya tidak mau nikah dengan wanita. Maka Nabi SAW mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnah itu bukan termasuk golonganku. Maka ini tujuan yang ketiga. Tujuan yang keempat, injab dzurriyyah salihah, mendapatkan keturunan yang baik. Jadi kalau orang nikah, niatnya salah satu dari tujuan-tujuan itu mulia. Di antara tujuan baik dari nikah apa? Mendapatkan keturunan yang baik. Di antara sifat ibadah Rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang Allah puji mereka dalam surat Al-Furqan di ayat 74, Allah berfirman, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Di antara sifat ibadah Rahman, mereka adalah orang yang berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak yang membuat sejuk pandangan kami. Jadi orang yang ingin mendapatkan keturunan yang baik ini merupakan orang yang utama. Oleh karena itu berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
yatazawwaju illa raghbatan an yufridallah min sulbi man ya'budu. Sesungguhnya saya tidaklah menikah kecuali berharap istriku nanti mengeluarkan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita menikah niatnya ingin mendapatkan anak yang saleh, maka ini termasuk niat yang baik. Berkata Sa'id bin Musayyib, "La ahbabtu syai'an min ad-dunya illa tazwij." Saya tidak mengenali dunia kecuali menikah. Arju an yukhrijallah minni naslan yusabbihu wa yuhamid. Saya berharap keluar dari tulang sulbiku ini orang yang bertasbih dan bertakbir. Ya. Maka di antara tujuan menikah yang utama adalah mendapatkan keturunan yang baik. Kemudian yang kedua, tawfiqul rizq wa jalbil barakah. Kita berharap dengan menikah ini mendapatkan kelapangan rezeki dan mendapatkan keberkahan. Allah berjanji di dalam surat An-Nur ayat yang ke-32, "Iyyakum fuqara yughnihimullah min fadlih." Jika mereka para pemuda itu masih fakir, Allah yang akan mengayakan mereka. Allah yang akan berikan kecukupan kepada mereka. Maka yakinlah di balik pernikahan itu pasti ada kelapangan rezeki. Ya, jadi para pemuda harus yakin ya, jangan takut menikah. Karena sekarang ada namanya apa? Married sekali, gitu ya. Baru tahu Pak. Apa artinya married sekali? Menakutkan. Ya, jadi anggapan nikah itu menakutkan. Jadi mereka itu ada orang yang takut menikah, nggak tahu. Bahkan dulu ada pribadi pernah berpandangan yang salah. Ya, ketika dulu sekolahnya yang umumnya, orang nikah nanti punya anak. Tapi kalau punya anak harus ini nanti dia keluar bertanggung jawab tentang anak. Padahal dia ada hubungannya dengan hidupnya lagi. Tapi ternyata itu adalah hal yang sama. Ya. Oleh karenanya kalau ada orang kita mau tahu bagaimana tanggung jawabnya, lihat bagaimana dengan pernikahannya. Kalau orang hanya mau pacaran, itu berarti dia tidak mau bertanggung jawab. Kan pacaran udah, pacaran nggak suka enggak. Ini kan tidak sulit. Dia harus sekali, dia harus siap menghadapi keluarganya, dia harus siap menghadapi anak-anak, berat tanggung jawab. Bahkan kalau ingin mengetahui orang itu pemuda itu bertanggung jawab atau tidak, lihat bagaimana interaksinya dengan pernikahan. Ada tidak niat dia untuk menikah? Kalau tidak ada, berarti dia bukan termasuk pemuda yang baik. Dan yang ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathatul haqqul 'alal 'alim." Ada 3 orang yang pasti Allah bantu. Di antara mereka an-nakih yuridul 'afaf. Orang yang menikah dalam rangka menjaga kehormatan. Ya, itu pasti Allah bantu. Harus yakin. Ya. Anaknya berapapun pasti Allah berikan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di atas permukaan bumi kecuali Allah yang menjadi rezekinya. Oleh karenanya terkadang kita aneh melihat ada hewan di atau misalkan ada burung yang ya ini dari mana mereka dapat rezeki. Demikian juga ya Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa ya tidak ada satu binatang melata pun kecuali Allah yang menjamin rezeki. Ini binatang, apalagi kalau manusia. Ya makanya Nabi SAW mengatakan
Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr tad'u himasan wa la yahbiqun. Kalau seandainya kalian itu bertawakal sebenar-benarnya kepada Allah, maka Allah akan berikan kalian rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Bagaimana Allah berikan rizki kepada burung? Tad'u himasan wa la yahbiqun. Di pagi hari burung itu lapar, ya, tapi sore hari burung sudah kenyang. Burung itu tidak punya kulkas, burung itu tidak punya tempat penyimpanan makanan. Pagi hari pasti lapar, tapi kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar dan bertawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Pagi hari lapar, sore sudah kenyang. Tapi ini butuh kepada tawakal dan usaha. Ya. Kalau kita lihat burung di pagi hari nggak ada yang burung, semuanya berkicau. Ya. Jadi burung saja sudah yakin gitu, saya pasti hari kita berizki. Jangan sampai kita kalah tawakal sama burung. Ya. Kemudian berbagai Nabi Muhammad Ta'ala min asbab az-zawaj fa idza kathirun min an-nas tazawwaju wa la yamliku shay'an fa'ahu. Di antara sebab terbesar seorang mendapatkan rezeki adalah nikah. Kata beliau, betapa banyak orang yang dulunya tidak punya apa-apa, setelah menikah Allah berikan kecukupan bahkan kekayaan. Ini menikah ini luar biasa. Ya, dan ini bisa kita rasakan sendiri. Dulu sebelum menikah kita punya uang 100.000 atau 1 juta, 2 juta, habis itu. Setelah menikah cukup untuk satu keluarga. Oleh karena Nabi SAW mengatakan makanan satu orang sejatinya cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang sejatinya cukup untuk 3 orang. Terus seperti itu. Apalagi kalau ditambah dengan menikah, maka tentu akan lebih berkah. Kemudian pelajar yang kenal Yufil Mustafa minal fitani wal fasad, menjaga masyarakat dari fitnah dan kerusakan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, az-zina min a'zami asbabil hilak wa ma futihat abwabuhu illa yanharat al-mujtama'at wa bi rahmatillahi an syara'an nikah sabila lil wiqayah. Zina ini sebab terbesar hancurnya suatu umat. Zina. Dan tidaklah perzinahan ini dibuka pintunya kecuali akan menyebabkan suatu masyarakat jatuh. Dan di antara rahmat Allah, Allah permudah jalan menuju pernikahan. Ya. Oleh karenanya Syekhul Islam beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, idza kasara al-uzzat fi ummah kasara al-fitnah wa fasad al-'ammah. Kalau satu umat itu banyak penjaga dan ada orang yang itu penjaga, kalau perempuan perawat, ya, penjaga perawat. Kalau manusia lawan dijaga. Apa bedanya? Perawat. Kan ada perawat, penjaga, manusia dijaga. Bedanya sama kutunya. Ya, ada bedanya. Yang jelas bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau saatnya di suatu masyarakat banyak orang yang berurusan, maka akan terjadi banyak kerusakan. Dan kalau sudah terjadi akan terjadi banyak fitnah. Dan kalau sudah terjadi banyak fitnah, kerusakan di mana-mana. Maka di antara sebab suatu masyarakat yang terjadi kerusakan yaitu mudahkan pernikahan. Mudahkan pernikahan. Jangan dipersuli. Ya. Kemudian yang tentu menjadi tujuan yang terakhir yang kita sebutkan yaitu ikmaluddin wa tahqiqul iffah, yaitu di antara tujuan menikah
untuk menyempurnakan agama dan menjaga kehormatan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tazawwaja faqad istaqbala nisfal iman, falyattaqillah fil nisfil akhar." Ini dengan riwayat yang lain dari At-Tabrani di Hasan Al-Albani, barang siapa menikah sejatinya dia telah menyempurnakan setengah keimanan. Kalau tadi setengah agama, ini bahasanya setengah keimanan. Maka bertakwalah di setengah keimanan yang lain. Berkata Fudail bin Iyad, "Man tazawwaja faqad 'afa nafsahu wa hasana dinan wa radiya bima qasama Allah." Barang siapa menikah, maka sungguh dia telah menjaga dirinya, menjaga agamanya, dan beriman kepada apa yang Allah tetapkan baginya. Jadi kalau seorang menikah, dia sudah menjaga agama, sudah menjaga penghormatan serta ridha terhadap apa yang Allah tetapkan. Ya. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya menikah itu tujuannya untuk mendapatkan anak yang saleh. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal, dia pernah mengatakan, "Ma'akbar kul'uzudah." Saya itu gak suka jadi budak. Ini beliau mengatakan ini sehari setelah istrinya meninggal. Istrinya meninggal, besoknya dia langsung menikah. Ya, ini luar biasa Imam Ahmad. Hari ini istrinya meninggal, besok dia menikah. Ini kalau di masyarakat kita seperti apa ya? Kurang ajar, hujat. Hari kembali, enak nikah nih. Hebatan sih. Hebat. Jadi Imam Ahmad kemarin istrinya meninggal, hari ini dia nikah lagi. Ketika dia ditanyakan, "Imam, kenapa kok ada seperti ini?" Apa kata beliau? Saya gak suka bujang-bujang itu. Saya gak suka membujang itu. Ma'ahdat beruzimah tayang, dan saya gak suka membujang walaupun satu hari. Subhanallah. Fa'innaha fitnatun lin nafsi. Karena membujang walaupun satu hari itu akan menjadikan jiwa ini teruji, fitnah bagi jiwa. Ya, apalagi yang sudah menikah, tahu-tahu tidak ada pasangan, itu lebih kolaps, lebih pusing daripada yang belum nikah. Yang belum nikah ya sudah, ya emang dari dulu saya begitu. Tapi yang sudah menikah kemudian tahu ya itu bisa lebih pusing daripada yang belum nikah sama sekali. Maka LDR ini harus dihindari. Kalau bisa sebisa mungkin kita hindari LDR. Apalagi kalau LDR-nya jangan lama ya. Orang kerjanya di luar negeri, ketemu istrinya setahun sekali. Dan biasanya orang banyak terfitnah dalam kondisi seperti ini. Beda lagi kalau LDR-nya hanya sepekan sekali ya. Ada orang banyak yang kerjanya di Jakarta, di Bogor, di mana seminggu pulang itu gak masuk. Bahkan Umar bin Khattab sampai memerintahkan pasukan perang itu pulang setiap 4 bulan. Jadi memang untuk menjaga kehormatan mereka. Setiap 4 bulan dipulangkan dulu, ganti dulu pasukannya. Ya. Ini kalau di zaman sekarang ada orang yang lagi kerja di luar negeri, coba tuh sampaikan. Umar aja dulu yang pasukan pulang, saya mau pulang dulu, boleh ya? Gitu. Berkata Hasan al-Basri, "An-nikah min akhlaqis shalihin wa kanu yarawnahu ibadatan 'azimah." Nikah ini termasuk akhlak orang-orang saleh. Ini kata Hasan al-Basri. Mereka berpandangan bahwa menikah ini ibadah yang sangat agung. Ya. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud atau seorang sahabat yang lain mengatakan, kalau seandainya saya mengetahui usia saya 10 hari lagi, ini kalau Bapak tahu nih usianya 10 hari lagi, kira-kira ibadah apa yang Bapak mau ini? Usia saya 10 hari lagi, kira-kira ibadahnya yang paling diterima? Salat. Jadi sholat
ya. Bukan baik. Yang lain Pak, silakan. Menikah ini pada lagi ya, udah lagi. Itu jawaban aku bagus. Karena dulu kalau saya tahu usia saya 10 tahun 10 hari lagi saya akan pilih ibadah menikah. Makanya tidak heran kalau Al Hasan Al Basri beliau mengatakan bahwa dulu ya para sahabat itu, para salaf itu memandang ibadah nikah itu adalah ibadah yang besar, ibadah yang agung. Nikah ini ibadah. Namun dengan banyak orang tidak menyadari bahwa menikah itu bagian daripada ibadah, sehingga dia hidup seadanya, tidak membekali diri dengan ilmu. Anu penting menikah baru tidak penting pada lahar, yang penting pada makan, gitu ya. Dia tidak peduli dengan ilmu taklim, itu tidak peduli semua. Padahal Allah mengatakan di surat Al-Kahfi, wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana orang bisa bersabar di atas sesuatu kalau dia tidak punya ilmu. Di antara sebab seorang bisa langgeng rumah tangganya ketika dibangun di atas ilmu, tahu mana hak, mana kewajiban. Mungkin ini terkait dengan tujuan inti daripada menikah Allah Ta'ala. Nah, kita masih ada 10 menit ke depan hingga azan maghrib. Mungkin kita manfaatkan untuk pertanyaan tadi di sisa pertanyaan. Mungkin kalau apa sih mau bertanya silakan, atau kata-kata di luar sana silakan bisa via WhatsApp di 0816 1370 1 ya. Bukan akan saya ada pertanyaan atau ada pertanyaan tips ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Anda ingin bertanya mengenai mahram Ustaz. Bagaimana ketika ayah saya mempunyai ibu 3 ya, dengan adik-adiknya dari istri kakek saya yang lain, itu apakah masih mahram Ustaz? Kasih. Bapaknya punya ibu 3 Ya, yang mungkin ibunya 3. maksudnya kakek anak punya istri 3 dan salah satu istrinya itu kan ayah anak. Nah itu adik-adik dari istri kakek anak itu apakah mahram buat anak itu, buat bibi, jadi bibi anak gitu? Nah itu masih mahram anak apa gimana? Terima kasih Ustaz. Ya, ini mohon maaf, yang Anda tahu itu tidak menyebar seperti itu. Apalagi kalau tadi ada, jadi bapaknya punya ibu 3. Ini di bahasa Arab Indonesia itu disebutnya ibu semua. Dalam bahasa Arabnya itu tidak disebut ibu. Itu disebutnya zaujatul ab. Ya, zaujatul ab, istri bapak. Ya, atau sebagian orang mengatakan ammah atau khalah, bibi, gitu ya. Tapi itu kurang tepat. Yang lebih tepat sudah katakan saja istri bapak atau bu fulana, gitu ya. Jadi itu bukan bagian daripada ibu, ya. Tapi di Indonesia itu disebutnya itu ibu saya, ibu saya. Ini di bahasanya di Indonesia sudah seperti itu, ya. Kalau yang satu namanya ibu, yang kedua bunda, yang ketiga umi, yang keempat mak. Jadi berbeda-beda. Padahal itu sebenarnya ibu. Ya, maka wallah alamnya yang Anda ketahui itu kalau seandainya apa, bapaknya sama, yang Anda tanyakan siapa? Anak-anak dari kakek anak, Ya. ibunya berbeda, apakah dia terjadi mahram anak? Ya, setelah itu posisinya jadi seperti anak, jadi ibunya ibu, jadi kakeknya beliau istrinya 3 gitu kan, istrinya 3, masa satu dari istrinya itu ayahnya beliau. Apakah beliau dengan saudara-saudara dari ayahnya ini mahram bukan? Seperti itu yang mau dia gitu. Saudara tiri dari ayahnya.
kan ayah ini anak dari salah satu istri kakeknya kan. Nah dua istri itu kan punya juga kan. Nah apakah beliau ini masih masuk dengan dua istri yang lain dari kakeknya ini? Ya sebut dua-duanya. Nah, selama ini posisinya seperti mirip dengan apa ya? Ini harus dipastikan lagi ya. Namun lebih mirip dengan sepupu ya. Lebih mirip dengan sepupu. Tapi bukan mahram. Ini bukan mahram, tapi tetap ada hubungan keluarga. Ya, ini yang anak kami sekarang ya. Tapi nanti mungkin kalau ada kesalahan nanti anak sampaikan ke belakang ini biar nanti diluruskan di grup ya. Tapi anak kami sekarang seperti itu kondisinya, maka prosesnya seperti sepupu. Ya, karena itu dari kakek, dari kalau dari bapaknya langsung. Itu berarti saudara semua ya. Kalau dari bapak kan kalau bercerita dengan macam ayah beliau ada tiga beliau punya tiga istri, itu kan beda lagi. Itu saudara semua itu. dan jadi kakek di beliau Kakek itu dari atas. Maka ini mengalami ini agak mirip dengan Allah Ta'ala. ini jadi motivasi dulu ya. Ya, Jadi motivasi dulu ya. motivasi apa ya? Sementara. Iya. Dan mungkin ada ya atau dia karena panjang dulunya mungkin jadi agak sedikit harus. Iya, motivasikan lagi insya Allah. Baik, bisa kita masih ada waktu kurang lebih sedikit lagi. Mungkin ada pertanyaan tadi. Kemudian Ikhwan ini di sini nanti yang awal tidak boleh sekarang langsung menjawab ya WhatsApp yang sudah tadi Anda sebutkan. Tadi di sebelum Ustaz sudah menyebutkan tujuan menikah yang sebenarnya. Dan itu kita utamakan yang belum jawab ya, kita utamakan yang belum jawab. Minimal berapa kira-kira? Tiga aja. Sebutkan minimal 3 saja. Silakan para peserta juga boleh ya untuk ikut menjawab. 3 saja tujuan menikah yang sebenarnya. Boleh. Silakan. Jaga kehormatan dan pandangan. Menjaga kehormatan dan pandangan kedua bahasa ya. Ketiga. Masya Allah, kita kasih persetujuan. Masya Allah. Ada biar nanti pulang kisahnya kawan saya kan. Wakil. Yang awal baru yang menjawab ya. Orang itu ternyata awal bukan menjawab, malah bertanya sepertinya. Sebentar. Kita satu pertanyaan begini ya. Nanti ini yang pertanyaan dari awal, nanti boleh ya mengambil hadiahnya di rumah Miki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang pernah Ustaz ganti. Isi pertanyaan Ustaz. Mana percakapan? Anda merasa sudah cukup umur dan siap secara mental untuk menikah, tetapi masih ada keraguan karena ayah anak setelah tersebut belum kembali mandiri secara finansial. Keraguan terbesar anak untuk menikah itu, Ustaz, inginnya anak memastikan ayah mandiri secara finansial dulu. Mohon silakan Ustaz. Ini nanti hubungan. Ya, ini kita akan itu nanti kalau saya ini kata ini mungkin beliau ini masih membiayai ayahnya mungkin. Nah kalau beliau menikah ini kan bingung sih, agak sulit seperti itu ya. Jadi sebenarnya yang punya kewajiban menafkahi keluarga itu anak laki-laki. Yang punya kewajiban menafkahi keluarga itu anak laki-laki. Makanya laki-laki kalau sudah menikah pastikan ada sebagian gajinya yang diberikan kepada orang tua. Walaupun kaya orang tuanya, walaupun kaya, kasih dulu sedikit. Ya. Karena mereka itu punya hak. Dan sama-sama mengatakan anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu punya bapak. Ya. Jadi heran rasanya kalau ada orang yang meminjamkan utang ke bapaknya. Bukan meminjamkan, kasih. Oleh karena perlu menyatakan bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu orang yang wajib diberikan zakat. Bahkan laki-laki yang sudah menikah itu harus memberikan nafkahnya kepada sebagian nafkahnya kepada orang tua walaupun sedikit.
Ya, sesuai kemampuan. Hanya punya 20.000, 30.000, 20.000, 100.000 terserah sesuai kemampuan. Adapun wanita ini tidak ada kewajiban sebenarnya. Tapi kalau orang tuanya butuh dan dia tidak punya anak kecuali anak perempuan, ya otomatis anaknya harus membantu. Bahkan bukan hanya membantu, kalau seandainya seorang suami dia nggak cukup membiayai keluarganya, istri bahkan bisa jadi dianjurkan bekerja. Ini berkaitan dengan hukum istri yang bekerja. Boleh tidak? Kalau seandainya suami tidak cukup pendapatannya, istri bahkan dianjurkan. Cuma sampai pada orang berbeda. Bahkan sebenarnya anak perempuan itu tidak punya kewajiban menafkahi keluarga. Jadi kalau seandainya masih ada saudara laki-laki, itu saudara laki-laki yang punya kewajiban. Tapi kalau tidak ada, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Lihat, apakah saya termasuk orang yang sudah wajib menikah atau tidak? Kalau saya wajib, maka menikahlah. Yakinlah janji Allah yang tadi disebutkan, iyyakulul fuqara yughnihumullahu min fadlih. Jika mereka itu orang yang fakir tidak cukup, Allah akan berikan kecukupan. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, karena datul hakul Allah aunuhu. Ada 3 orang yang pasti Allah membantu. Di antaranya, an-nakih yuridul afaf. Orang yang diikat dalam rangka menjaga orang. Dan kalau seandainya wanita yang bertanya itu merasa saya sudah masuk wajib, menikah saja kan? Menikah, insya Allah Allah akan berikan kecukupan dan yakinkan itu kepada orang tuanya. Wallahu ta'ala. Yang mungkin tadi Dr. Imam sudah bisa menjawab jawabannya. Dan nanti menjadi di belakang nanti bisa diambil di kiki umumnya kayu yang nanti ada di sana. Kalau ada lagi untuk teman-teman di belakang. Baik, saudara juga rupanya kita sudah memasuki waktu azan maghrib dan nanti kita harus mengakhiri perjumpaan kita ini dari insya Allah dalam pertemuan di awal bulan depan, ya, bulan Mei, insya Allah di pekan pertama, kedua dan ketiga. Jangan lupa di-share ke teman-teman semuanya bahwasannya kita di sini bersama-sama menuntut ilmu syar'i di setiap pekan pertama, kedua, ketiga, setiap hari Sabtu pukul 16 ya hingga selesai. Terima kasih atas nasihatnya bisa hari, insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita berjumpa lagi pekan bulan depan, yaitu dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.